Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbih lakanud. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Kita ucapkan syukur dengan lisan kita, kita nampakkan syukur lewat perbuatan kita, dan juga bersyukur kita lewat hati, sehingga syukur kita lengkap dengan 3 cara. Dengan perbuatan, tentunya dengan cara yaitu menggunakan anggota tubuh untuk sesuatu yang disukai oleh Allah, untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dengan hati kita berbaik sangka kepada Allah, kita zikir, kita sebut, kita ingat selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, maka berarti kita kembali dapat nikmat seketika, yaitu nikmat, yaitu balasan dari mengucapkan alhamdulillah, bahwa ternyata yaitu keutamaan nilai dari ucapan alhamdulillah lebih besar daripada nikmat yang menyebabkan kita mengucapkan alhamdulillah itu sendiri. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Nabi Muhammad, tidak akan pernah kita berkurang kecintaan kita kepada beliau. Kita mencintai beliau, kita merindukan Nabi Muhammad. Ternyata kita ini spesial di mata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan beliau, tapi kita beriman, mencintai dan merindukan beliau. Tentunya cinta kita dengan cara meneladani Nabi, mencontoh Nabi, dengan cara mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Termasuk yang sangat disukai oleh Nabi dari kita, dari apa yang kita ucapkan, kita berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Banyak momen, banyak kesempatan kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah upaya kita untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi umat beliau, ingin bertemu beliau, ingin mendapat syafaat, ingin diberi kesempatan untuk agar bertemu bersama beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat ketua dan segenap pengurus, yang terhormat ini mama, alim ulama, cerdik pandai, para tokoh warga, tokoh masyarakat, yang terhormat seluruh jamaah segenap yang hadir, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita selalu mendapatkan yaitu bimbingan hidayah dan juga kasih sayang rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini adalah malam terakhir wirid saya di sini untuk sebelum Ramadan. Ya, tentulah ya. Dan malam ini kita melihat surah Al-Adiyat
Al-Adiyat menurut urutannya. Kalau saya lihat di situ ada surah Al-Zalzalah sebelum Al-Adiyat, tapi dulu rasanya pernah kita membahas surah Al-Zalzalah, maka langsung saja ke surah Al-Adiyat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Adiyat ini surah yang turun di Makkah atau Makkiyah, atau lebih pasnya turun sebelum Nabi hijrah. Bapak Ibu, Al-Adiyat ini jumlah ayatnya adalah 11. Al-Adiyat ini isinya lebih ke yaitu pemantapan iman, lebih kepada yaitu pengukuhan akidah, pengukuhan yaitu agar kita benar-benar memiliki keimanan dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan surah Al-Adiyat ini di awal-awalnya itu menyebutkan bagaimana keadaan perumpamaan kiamat nanti. Dan perumpamaan nanti kita lihat ini adalah sesuai dengan masa waktu diturunkan ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, ayat yang pertama surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Demi kuda perang. Maka Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah, maka terserah Allah bersumpah dengan sumpah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bebas bersumpah dengan apa saja. Kalau ayat yang sering kita baca kadang wadduha, ya kan? Ada kadang yaitu walaili, ya, macam-macam Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wal qamar, banyak sekali sumpah Allah. Kalau di sini adalah wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Kalau kita mau bersumpah, kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau kita mau bersumpah tentu wallahi billahi tallahi. Artinya apa? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Kalau ini demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Bagaimana kuda perang itu Bapak Ibu? Tentunya bagaimana kuda perang itu ya? Kuda perang itu tentu tergesa-gesa, tentunya kencang sekali. Tentunya kalau dia banyak, tentu benar-benar nampak pemandangan yang begitu mengagetkan. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api. Nah, itu saking kencang dan dia ramai dan dia tergesa benar-benar kencang sampai-sampai ada memercikkan percikan api. Dari mananya? Ya, bisa saja dari kukunya yang mungkin bergesek ke tanah, ke batu terutama. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Saking luar biasanya keadaan yang terjadi dalam perumpamaan ini. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu subuh, pada waktu subha, pagi subuh. Bapak Ibu yang berbahagia, itu Bapak Ibu, secara tiba-tiba, secara mendadak, seketika menyerang. Karena kan memang orang-orang kafir itu kadang kan bagaimana, sering dia kalau malam itu lalai. Kalau malam itu kan orang-orang kafir itu mereka berpesta, berfoya-foya. Mereka biasa kalau malam itu menikmati dunia mereka, Bapak Ibu. Maka biasa kalau diserang malam-malam bisa itu membuat mereka kaget, ataupun dengan yang jelas ini adalah keadaan yang mengagetkan, yang mencekam. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ayatnya fa asarna bihi naqa'a,
sehingga menerbangkan debu. Tentulah ya, banyak kudanya, mereka memang berlari dengan kencang, dengan pekikannya, ya kan. Kuda kan kalau kita lihat di film misalnya kan, kalau kita lihat atau ada pacu kuda, ya Bu, pacu kudo di Bukit Tinggi, Kiai Macang, ya Bu. Itu kan kancang larinya tuh Bapak Ibu yang berbahagia. Itu kan kalau lah berlarinya pelai banyak, pelai kancang larinya dengan maksimal kecepatannya, itu akan menerbangkan debu. Kini aja berdebu banyak anak. Abu. Mungkin tidak sebanyak di Tampek kami. Kalau di Siko tidak sebanyak di Panyalayan, Kapundan. Tuh Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, semoga tidak ada. Semoga selamat, maksudnya semoga hilang lagi ya Bapak Ibu. Amin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, itu adalah 5 ayat ini pembuka gambaran daripada keadaan mencekam. Itu para ulama menyebut begitu. Itu keadaan mencekam di saat kiamat, seolah seperti itu. Dan itu gambaran untuk orang masyarakat yang ketika itu kepada mereka diturunkan ayat ini, masyarakat Arab, Bapak Ibu. Dan bagi mereka gambaran-gambaran ini sudah cukup untuk mewakili suasana yang mencekam. Karena waktu itu kan memang kudo yang ada. Waktu itu kan kalaulah rami kudo, kalaulah Bapak Ibu ya, kudo itu dipacu dengan sama-sama, apalagi kalau untuk ke medan perang pertempuran, itu kan kalau untuk masyarakat di saat itu sesuatu yang sangat mencekam. Memangnya apa beda sama masyarakat awak kini? Awak kini kan lah meninggalkan zaman kuda. Ini lah jarang awak mencari orang berkudo kecuali memang di gelanggangnya, memang di tampeknya. Kalau dulu kan tren, ya kan? Kalau dulu memang seperti itu yang paling keren, paling mewah, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka kita cocokkan saja, kalau di masa masyarakat saat diturunkan ayat ini yang mencekam itu adalah bagaimana pekikan kuda, bagaimana yaitu kuda berlari kencang ke medan perang dengan terengah-engah, saking kencangnya ketika bergesekan kukunya dengan misalnya tanah atau batu ada nampak percikan api, maka itu sangat mencekam saat itu. Kalau dibawakan ke saat kita sekarang, apa yang mencekam kira-kira? Kalau sekarang ini kan keadaan kiamat, ini kan ayat Quran. Jadi kalau memang bagi kita itu kurang mencekam, karena memang zaman kita berbeda dengan zaman untuk masyarakat di saat turunnya ayat ini. Itu Bapak Ibu. Maka apa yang mencekam untuk kita? Kita biasa misalnya melihat pesawat saja terbang di atas, terbang. Bagi masyarakat yang paling mencekam mungkin kalau untuk masyarakat Palestina misalnya atau sekitar itu, ada Mesir atau sekitarnya, itu kan banyak kapal perang atau apalah. Kalau untuk negara-negara Ukraina misalnya dulu yang perang dengan apa? Dengan apa? Rusia, ya. Ukraina dengan Rusia itu kan seperti kiamat keadaannya itu kan. Diluluh lantakkan bangunan, ya Ustaz. Begitu di apa namanya itu, dibom berbagai macam gedung-gedung Bapak Ibu. Tentu kalau itu terjadi di saat misalnya na'udzubillah lah kepada kita banyak kapal perang datang, tentu itu sesuatu yang mencekam Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini gambaran untuk keadaan saat terjadinya kiamat. Itu kata ulama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena kan surah-surah kiamat ternyata banyak. Ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat banyak. Ternyata salah satunya pembukaan 5 ayat pembukaan dari surah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu untuk mengingatkan kita agar bersiap. Dan kita sekarang di masjid melakukan ibadah salat maghrib berjamaah, ya kan? Bahkan kita tidak keluar menunggu isya sambil kita melakukan wirid, majelis ilmu, niat iktikaf
nawaitul i'tikaf sunatan lillahi ta'ala sambil kita bersilaturahim, ini juga adalah persiapan untuk menghadapi kiamat dengan persiapan yang lebih baik. Kalaupun kita kemungkinan besar tidak menyaksikan kiamat kubro, tapi yang pasti kita pasti kiamat. Yang pasti kita pasti kiamat. Paling tidak kiamat surang-surang. Kiamat surang-surang. Patang kiamat si A, besok kiamat si B, kiamat sugro, meninggal surang-surang. Itu kan kiamat tuh, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalaupun awak tidak mencari kiamat kubro, nan pasti awak pasti kiamat. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian ayat ke-6 Allah katakan kepada kita, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu sangat ingkar. Lakanud, ingkar, pasti sungguh manusia itu ingkar kata Allah. Apa itu ingkar? Tidak bersyukur, tidak menampakkan harta, tidak mensyukuri hartanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak rajin berinfak, bersedekah. Kadang seorang yang diberikan kelapangan, tapi dia tidak nampak dari bentuk hartanya, dari lapangnya keadaan dia. Karena Bapak Ibu di satu momen sama-sama bersedekah. Si A kasih, ekonominya biasa, sedekahnya 10.000. Si B ekonominya biasa, sedekahnya sama. Si C, si D ekonominya lapang, tapi sedekahnya juga 10.000. Misalnya ini. Maka bagaimana Bapak Ibu? Mestinya kan tidak sama antara wakaf infak orang yang ekonominya standar biasa, apalagi yaitu rendah ekonominya, dibandingkan dengan wakaf infak orang-orang yang dilapangkan ekonominya. Kalau sekiranya seseorang yang dia kaya, lapang ekonominya, tidak mau berinfak, maka dia tetap dinilai sebagai orang kaya, tapi orang kaya yang pelit, bakhil. Atau sedikit infaknya, maka dia tidak akan dinilai sebagai orang miskin, tapi dia dinilai tetap sebagai orang kaya yang yaitu sempit, yaitu dalam berbagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka disebutkan oleh Allah bahwa sesungguhnya kata Allah, manusia itu pasti ingkar kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap ada bentuk kemungkaran itu adalah bukti keingkaran seseorang. Setiap seseorang melakukan maksiat dosa, itu adalah bentuk daripada keingkarannya kepada Allah, perlawanannya kepada Allah SWT. Kalau kita misalnya tidak melakukan kebaikan kepada orang yang tidak melakukan kebaikan kepada kita, itu adalah masih dipandang sesuatu yang bisa dimaklumi, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau misalkan kita tidak berbuat baik kepada orang yang sangat baik kepada kita, maka itu yang tidak bisa dimaklumi. Apalagi ketika dia butuh bantuan, apalagi ketika dia misalkan yaitu butuh tindakan balik dari kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia saja dia berbuat baik kepada kita, kita tidak ada niat untuk berbuat baik kepadanya, itu sudah sesuatu yang tidak wajar. Apalagi kalau kita tidak berbuat baik kepada zat yang maha baik. Artinya apa? Tidak mengindahkan perintahnya, tidak yaitu mematuhi aturan-aturannya, mudah saja, ringan saja seseorang berbohong. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah saja seseorang misalnya melakukan kemungkaran, maksiat, maka berarti dia lakanun, keadaannya ingkar, benar-benar ingkar maksiat, maksudnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, apa bentuk kemungkaran? Banyak. Setiap perlawanan itu kemungkaran. Setiap yaitu meninggalkan ibadah itu kemungkaran. Atau setiap melakukan
dosa itu adalah kemungkaran, ingkar, terutama masalah nikmat. Nikmat itu mesti dinampakkan Bapak Ibu. Kalau awak ekonomi awak lapang, nampakkan. Nampakkan nampakkan dalam bentuk tampilan. Apa tuh tampilan tuh? Maksudnya nampak performanya bagus, nampak pakaiannya bagus, dan yang lebih ditekankan lagi, nampakkan dari segi berinfak, berbagi. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada seseorang ya, dia luas ekonominya, dilapangkan oleh Allah ekonominya, tapi dia tidak nampakkan lapang ekonomi itu dari segi berbagi, maka berarti dia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Itu makanya dalam ayat surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Allah maka ceritakan, nampakkan Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya kalau ke masjid disebut oleh Allah, ya khuzu zinatakum inda kulli masjid. Itu kan diantara menampakkan, bukti adanya nikmat Allah kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita diingatkan bahwa ya ke masjid pakai yang bagus-bagus, ya kan? Jangan nanti kita sudah meninggal, ternyata stok pakaian kita yang bagus-bagus belum dipakai. Stok apalagi baju koko, mukena yang bagus-bagus belum dipakai. Apalagi misalnya pakaian apa namanya itu, mukena saat ijab kabul belum dipakai. Ada Bu tuh? Ada mungkin ya Bu? Saat ijab kabul seperangkat alat sholat, tapi mungkinlah mulai lapuk, dek indah dipakai-pakai. Bapak Ibu, yang jelas intinya adalah nikmat Allah kita nampakkan. Sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah kita nampakkan. Kalau memang dia banyak, kita belanjakan nikmat Allah itu di jalan Allah lagi. Kita belanjakan harta itu di jalan Allah. Di antaranya paywa umroh, enak. Itu paywa haji tuh, sambil menunggu giliran haji nan berpuluh tahun lain, payu umroh sama kami. Akan bisa tuh Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, atau siapa terserah. Yang jelas kita buktikan kita punya harta pemberian Allah, kita tidak bakhil, kita tidak ingkar, kita syukuri. Kemudian ayat ketujuh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wa innahu ala zalika la syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Itu Bapak Ibu. Merasa nak kita Bapak Ibu, ketika misalnya ada orang meminta-minta, ndak wagiah, misalnya kok habis tu terkata di hati, ndak bahagianya tadi dah, padahal ambo bisa bahagianya. Awak tahu kalau awak mampu bahagia, tapi dia awak bakhil pelit, indah awak bahagia, dan awak menjadi saksi untuk keingkaran awak surang. Selain memang Allah Maha menyaksikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka ini adalah sesuatu yang diberitahukan oleh Allah kepada kita agar kita terjaga, agar kita tersadar, keluar dari kelalaian kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa inna wala zalika la syahid. Allah Maha tahu tentang keingkaran kita, dan kita pun menjadi saksi tentang keingkaran kita, Bapak Ibu. Apa dosa kita? Tak tahu di hati itu, menyesal mau melakukannya. Itu orang-orang yang masih ada iman. Yang parahnya malah Bapak Ibu, ini melakukan dosa tapi tidak ada rasa bersalah. Itu yang parah. Yang maksudnya yang paling parah. Nah itu Bapak Ibu, orang kini kan berhitung agak aneh gini Bapak Ibu. Kalau 6 tambah 2 tambah 3 sebalik nak, orang kini 623. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedang heboh kini. Kita lihat sajalah, saksikan dan jadi saksi untuk kejahatan surang-surang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah jadi saksi dan kita pun akan jadi saksi untuk kejahatan kita. Banyak yang jadi saksi, malaikat jadi saksi, anggota tubuh kita jadi saksi untuk kejahatan kita di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ayat 8-nya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Tentulah ya Bapak Ibu, manusia itu kan gara-gara harta lupa dengan sesuatu yang hak, kebenaran. Bukan lupa, tapi dilupa-lupakan. Gara-gara jabatan termasuk. Ini kan sedang trennya jabatan. Gara-gara jabatan, itu bagaimana itu? Maka tidak ada lagi yang namanya takut dosa. Bapak Ibu, orang rajin itu berlomba-lomba, siapa yang paling besar memberikan pengaruh dari segi uang. Nanti siapa yang paling besar memberikan uang, dia yang diberikan, yaitu suara misalnya. Itu kan tidak takut dosa namanya itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka manusia itu sangat rakus. Rakus dengan apa? Rakus dengan harta. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi, sekiranya manusia itu dia sudah punya satu lembah emas, maka dia akan butuh lagi lembah yang lain. Dia sudah ada beberapa lembah, beberapa tumpukan besar emas, dia tidak akan puas, dia akan butuh lagi tumpukan yang lain, sampai dia masuk ke dalam tanah, barulah dia menyadari ternyata itu tidak memberikan apa-apa, kecuali kalau memang itu harta halal, diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah dalam ayat 9, afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Kata Allah, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Apa yang dalam kubur dikeluarkan. Nanti kan yang dalam kubur dikeluarkan semuanya. Apa yang dikeluarkan dalam kubur ini macam lah, yaitu terutama jenazah. Jenazah nanti dikeluarkan dalam apa sebelumnya kan, dalam surah sebelumnya kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yauma idzin yasdurun nasu astata yauma idzin tuhadditsu akhbaruha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu ayatnya, ayat yang kedua. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Pada saat nanti tiupan sangkakala yang ketiga, ya Bapak Ibu, maka bumi yang kedua dan yang ketiga itu kan bumi mengeluarkan isi perutnya. Apa isi perutnya? Macam-macam lah, terutama manusia. Di dalam bumi kan banyak mayat-mayat. Nanti mayat-mayat itu kembali dibangkitkan oleh Allah SWT. Maka afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Kata Allah, maka tidakkah mereka mengetahui apabila apa yang dia dalam kubur dikeluarkan. Kita nanti dikeluarkan, kita akan meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan dibangkitkan. Ada namanya yaumil jaza, ada namanya yaumil ba'ats, hari berbangkit. Ada namanya yaitu yaumil hisab, hari ditimbang seluruh amal. Yaumil mizan, juga hari ditimbang. Ada namanya yaumil jaza, hari dibalas seluruh amal. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan tuh Bapak Ibu, betapa kalau kita tidak punya bekal, betapa berat dan paniknya keadaan kita Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah, konsisten, teguh, dan beramal seperti amal sekarang, kita taat, dan seterusnya mudah-mudahan kita taat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, wa hussila ma fis sudur. Kata Allah, kalau ayat tadi, apakah mereka tidak tahu mereka akan dibangkitkan dari kubur? Dan kemudian wa hussila ma fis sudur. Kata Allah dalam ayat 10 ini Bapak Ibu, dan apa yang tersimpan di dalam dada juga akan dinampakkan.
apa, kadang kan oke lah, kalau bukan oke lah sih, kadang kan orang mengatakan kata-kata yang tidak baik lewat lisannya, tapi ada juga sebagian orang tidak mengeluarkan dari lisannya, tapi disimpannya kata-kata yang tidak elok tuh. Itu mending sih, jauh lebih mending daripada apa yang tersimpan itu kita ucapkan, kecuali itu sesuatu yang baik. Kalau itu sesuatu yang baik, ucapkan. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, cukup tersimpan di dalam dan kita tidak keluarkan. Itu jauh lebih baik. Tapi nanti di akhirat ternyata apa yang ada di dalam dada pun itu akan dilahirkan oleh Allah sebagai pertimbangan-pertimbangan. Kita akan ditambah kebaikan untuk kita atau akan ditambah sesuatu yang tidak baik untuk kita, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kadang kalau orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang benar-benar bagaimana itu, dia itu selalu zikir kepada Allah, tentu dalam hatinya yang ada adalah sesuatu yang disukai oleh Allah. Zikir ya, sesuatu yang disukai oleh Allah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dia beribadah. Tapi kalau orang-orang yang misalkan dia adalah yaitu sering berburuk sangka, sering dia itu dalam hatinya itu praduga-praduga yang tidak baik, maka itu pun akan kembali kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Nabi mengatakan bahwa kalau belum terucap maka itu dimaafkan, insyaallah. Kalau itu masih ada di dalam dada, kalau itu masih ada di dalam, belum dikeluarkan berbentuk kata-kata, berbentuk kalimat, maka insyaallah kita dimaafkan, kita dimaklumi. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap setiap keadaan mereka. La khabir, maha teliti, maha mengetahui, maha mengawasi. La khabir. Itu Bapak Ibu. Maka di dunia ini kita diawasi oleh Allah. Kalau ada misalkan kita dalam keadaan sempit, maka kita dalam pengawasan Allah. Dalam keadaan lapang, pengawasan Allah. Kalau ada orang berbuat zalim, dia juga dalam pengawasan Allah. Kenapa orang zalim itu tidak diberi langsung hukuman di dunia? Karena di dunia ini kan bukan tempat pengadilan yang maha adil. Di dunia ini kan banyak, yaitu curang-curang. Itu adalah memang tempatnya di dunia. Kalau untuk tempat sesuatu yang maha adil itu adalah nanti di akhirat. Maka bisa saja kita pandang sesuatu yang masih bisa dimaklumi, orang tidak adil, orang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, orang misalnya saling menganiaya, saling mencurangi, itulah dunia. Enak Bu? Itulah dunia. Kalau yang namanya keadilan yang sesungguhnya tidak di dunia, nanti di akhirat. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita semangat untuk agar menyongsong hari akhirat dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita optimis, kita semangat ya untuk yaitu kita akan menemukan keadilan dari zat yang maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang maha adil? Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau manusia misalnya dia hakim, dia mengadili sesuatu perkara tidak adil, ya dunia. Ya, walaupun kalau dibawa ke diri kita, kalau kita bawakan ke pribadi kita, tentunya kita kecewa. Tentunya kita benar-benar berat merasakannya, Bapak Ibu. Tapi itu mungkin salah satu bentuk salah satu wasilah penyebab kita cepat kembali kepada Allah. Itulah kelemahan manusia, Bapak Ibu. Tapi kalau kita yang mengadili seseorang, orang lain, keluarga misalnya, kita yang menengahi seseorang, maka wajib kita menerapkan sikap adil. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bapak Ibu untuk materi kita malam ini untuk membahas surah Al-Adiyat ayat 1 sampai terakhir, dan ini adalah yaitu
pertemuan kita sebelum Ramadan. Untuk dengan saya nanti di Ramadan lagi paling. Nah, itu mungkin terima kasih, mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, ada yang mau berdiskusi Bapak Ibu dipersilakan kalau ada. Waktu masih ada sekitar 4 menit 5 menit. Nak. Ya Ustaz. Iya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya, berdiskusi dipersilakan. Kalau ada, kalau tidak waktu itu. Kadang ada. Itu. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tidak ada. Allah. Tidak ada ya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu masih ada sekitar 4 menit, maka kita pergunakan untuk persiapan mungkin untuk masuk salat Isya. Kita ada batal wudu ya. Jelas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.